Perayaan puncak peringatan HUT ke-14 Partai Nasdem di Gedung Nasdem atau Nasdem Tower dihadiri oleh perwakilan kader dari 38 provinsi. Di usianya ke-14 tahun, Partai Nasdem akan terus menguatkan akar rumput dan semakin dekat dengan rakyat. Baik, dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim, pemotongan tumpeng serentak di 38 provinsi dalam rangka ulang tahun ke-14 Partai Nasdem dimulai. Digelar di Nasdem Tower, Gondangdia, Jakarta Pusat, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh hadir didampingi oleh sejumlah pimpinan Dewan Pimpinan Pusat Partai Nasdem. Puncak HUT Nasdem diisi dengan doa bersama, pemotongan tumpeng dan kue, serta pembagian sembako serentak se-Indonesia secara hybrid bersama pengurus Dewan Pimpinan Wilayah dan Dewan Pimpinan Daerah Partai Nasdem se-Indonesia. Dengan tema konsisten membawa arus perubahan, 14 tahun sudah Partai Nasdem membersamai masyarakat. Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh berpesan kepada seluruh kader agar jangan terjebak pada pragmatisme. Apapun kondisi dan tantangannya, seluruh kader Nasdem harus konsisten membawa arus perubahan, yakni ucapan yang sejalan dengan perbuatan. Di sana pertempuran antara konsistensi tetap berada membawa arus perubahan atau kita terjebak pada pragmatisme. Kita memilih. Apapun risikonya kita hadapin, kita mau tetap konsisten dalam membawa arus gerakan perubahan. Inilah kita, saudaraku semuanya. Dan disinilah kekuatan sesungguhnya. The values of the Partai Nasdem itu. Kini saatnya kita melanjutkan. Oke, ditahan dulu sebentar. Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh juga menyebut konsistensi Partai Nasdem menjadi nilai penting untuk terus memberikan keteladanan yang saat ini dibutuhkan oleh Indonesia. Mereka sedang bersiap-siap juga di 38 provinsi ini. Kita akan melakukannya bersama-sama. Iya, sudah siap teman-teman? Pemirsa, 14 tahun bukanlah waktu yang singkat untuk menjaga konsistensi dalam perjuangan politik. Di tengah dinamika bangsa yang terus berubah, Partai Nasdem tetap teguh memegang prinsip gerakan restorasi. Lantas bagaimana para kader Partai Nasdem menerjemahkan gerakan itu dalam kehidupan bermasyarakat? Sudah hadir bersama saya di studio Ketua DPP Partai Nasdem yang juga Ketua Panitia HUT ke-14 Partai Nasdem Fauzi Amro. Dan nanti juga akan bergabung bersama kami pakar komunikasi politik Henry Satrio. Saya sapa dulu Pak Fauzi. Halo, selamat malam. Selamat malam Mbak, selamat malam Metro, selamat berjumpa kembali. Yang alhamdulillah hari ini Partai Nasdem merayakan HUT ke-14. Ya, selamat ulang tahun. Jadi untuk kalau ulang Partai tahun Nasdem itu semangat, sehat, gembira seperti itu. Betul. Nah, Partai Nasdem memasuki usia 14 tahun, Pak Fauzi. Sekali lagi selamat ulang tahun ke-14 untuk Partai Nasdem. Bagaimana Partai Nasdem merefleksi dan mensyukuri perjalanan selama 14 tahun ini? Ya, pertama Mbak, kami ucapkan ribuan terima kasih kepada seluruh masyarakat Indonesia. Alhamdulillah hari ini Partai Nasdem genap berusia 14 tahun. 14 November 2025. 11 November ya. November 2025 dan 11 November 2011. Artinya 11 November 2011, 11 November 2025. 14 tahun ini bukan merupakan sekedar angka, bukan merupakan sekedar simbol, tapi merupakan konsistensi dan kepercayaan masyarakat terhadap Partai Nasdem ditunjukkan dengan bertambahnya usia Partai Nasdem yang ke-14 tahun ini. Nah, kami melihat bahwa usia yang 14 tahun ini adalah ujian terberat bagi Partai Nasdem, apalagi menghadapi pemilu kemarin yang sangat luar biasa. Dan kami terus mendapat kepercayaan di tengah-tengah masyarakat bahwa konsistensi membawa arus perubahan itu menjadi hal yang penting dalam proses demokrasi kita hari ini. Seperti itu, Mbak.
Konsistensi membawa arus perubahan itu tema HUT ke-14 tahun ini ya, Pak Fauzi. Konsisten membawa arus perubahan kepada masyarakat. Apa pesan yang ingin disampaikan oleh Partai Nasdem kepada masyarakat? Pertama kami pengen sampaikan ke seluruh masyarakat Indonesia dengan ulang tahun 14 Partai Nasdem ini bahwa kami pengen arus perubahan tetap disuarakan oleh Partai Nasdem. Kami bukan menjadi sub arus yang akan membawa pragmatisme kehidupan berbangsa dan bernegara, tapi kami pengen membawa arus perubahan. Nah, arus perubahan ini yang ke arah lebih baik, yang ke arah lebih benar, yang ke arah yang lebih dibutuhkan oleh masyarakat secara luas seperti itu, Mbak. Ya, terkait dengan hal ini dalam pidato di acara HUT ke-14 Partai Nasdem, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh juga menyampaikan pesan, menegaskan komitmen Partai Nasdem akan tetap menjaga konsistensi politik gagasan dan integritas tengah godaan pragmatisme. Kita simak bersama. Risikonya kita hadapin, kita mau tetap konsisten dalam membawa arus gerakan perubahan. Inilah kita, saudaraku semuanya. Dan disinilah kekuatan sesungguhnya. The values of the Partai Nasdem itu sendiri. Konsistensi, ucapan dan perbuatannya. Maka kehadiran nilai suri keteladanan di tengah-tengah perjalanan keseharian kehidupan kebangsaan kita. Saya nyatakan sekali lagi, itulah yang menjadi harapan yang terbesar, menjadi kebutuhan yang paling utama dari bangsa Indonesia pada hari ini untuk melanjutkan perjalanan kehidupan kebangsaannya. Tidak ada artinya program-program besar, tidak ada artinya berbagai ucapan-ucapan yang penuh dengan retorika apabila kita tidak menghadirkan suri keteladanan. Suri keteladanan inilah yang dibutuhkan. Sebuah konsistensi ketika peradaban kita membutuhkan dan memanggil para anak bangsanya. Di mana kita berada? Ketika godaan pragmatisme, godaan untuk bersikap menghalalkan seluruh perbuatan dan seluruh cara apa adanya demi tujuan kepentingan pribadi, kelompok dan golongan, tapi menyingkirkan kehidupan nasionalisme kita, kita katakan itu bukan tempatnya bagi Nasdem. Itu bukan Nasdem, saudaraku semuanya. The value of Partai Nasdem, konsistensi. Maka nilai suri keteladanan itu menjadi pesan dari Ketua Umum Partai Nasdem, menjadi kebutuhan paling utama bangsa Indonesia hari ini, Pak Fauzi. Bagaimana memaknai pesan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh untuk melanjutkan kehidupan bangsa ke depan? Ya, kami melihat apa yang disampaikan oleh Ketua Umum kami, Pak Surya Paloh, adalah bagaimana nilai-nilai keteladanan kehidupan berbangsa dan bernegara merupakan mata uang moral bagi kami, bagi kawan-kawan pengurus Partai Nasdem di semua tingkatan, bahwa berpolitik itu yang dibutuhkan itu adalah nilai-nilai keteladanan. Itu adalah moral yang paling berharga dalam proses kehidupan berbangsa dan bernegara. Tidak hanya sekedar memberikan janji-janji politik gitu loh, yang mungkin masyarakat sudah sangat jenuh dengan janji-janji politik itu, tapi harus ditunjukkan dengan nilai moral, kerja-kerja nyata, bahwa politik itu tidak berpihak kepada penguasa, tapi berpihak kepada rakyat. Itu yang harus kita garis bawahi. Nah, pesan dari Ketua Umum Pak Surya Paloh menurut kami sangat bagus dan tepat dalam kondisi bangsa dan negara hari ini. Bahwa nilai-nilai kebangsaan, nilai-nilai keteladanan, nilai-nilai dan janji-janji politik itu harus diwujudkan pada konteks kerja nyata. Kerja-kerja yang berpihak kepada rakyat, bukan sekedar janji politik, tapi kerja nyata yang diusung oleh Partai Nasdem, sehingga partai ini terus mendapat kepercayaan dari masyarakat. Tentu dalam perjalanannya ada tantangannya ya, Pak Fauzi. Apa tantangan terbesar tetap berada dalam barisan keluarga besar Partai Nasdem yang terus menjaga konsistensi di tengah godaan pragmatisme? Ya, menurut saya kan tantangan-tantangan dan godaan itu kan selalu muncul kan ketika kita pengen terus
bersemangat untuk melakukan gerakan arus perubahan yang lebih baik dan berpihak pada masyarakat, ya jabatan, godaan, jabatan, terus mungkin struktur kekuasaan gitu loh. Itu menjadi hal yang paling sering kita dengar seperti itu. Tapi kita sekali lagi sangat hormat dengan Pak Surya Paloh agar seluruh kader Partai Nasdem harus konsisten pada arus perubahan, harus yang berpihak kepada kepentingan masyarakat, harus yang bekerja tapi bukan pada politik-politik pragmatis, janji-janji politik tapi kerja nyata. Itu yang harus kita lakukan di tengah-tengah masyarakat, turun ke masyarakat, dengar masyarakat, apa yang menjadi keluhan, apa yang menjadi keinginan masyarakat seperti itu. Iya. Pesan-pesan itu harus diterjemahkan dalam kehidupan bermasyarakat. Ya, kita akan bahas lagi, Pak Fauzi, tetapi usai jeda, pemirsa tetaplah bersama kami di Prime Time News. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Prime Time News dan sudah hadir bersama kami selain Pak Fauzi, ada pakar komunikasi politik Hendry Satrio. Bung Hensat. Ya, apa kabar? Selamat malam. Terima kasih sudah hadir di Studio 1 Metro TV. Bang Hensat, banyak partai mengusung tema perubahan, tapi implementasinya seringkali terbatas atau tidak konsisten. Bagaimana melihat perjalanan konsistensi Partai Nasdem 14 tahun ini? Ya, menurut saya hal yang tersulit adalah untuk bersabar ya. Jadi rata-rata partai politik itu selalu perhatiannya terfokus pada bagaimana berada di dalam lingkaran kekuasaan. Jadi pada saat berada di lingkaran kekuasaan tentunya perubahan yang dilakukan itu harus bersamaan dengan cita-cita kekuasaan itu sendiri. Nah, berada di dalam semangat perubahan itu justru membuat Partai Nasdem memainkan peran yang agak luas. Dalam arti bila hal baik dilakukan oleh kekuasaan, maka Partai Nasdem dengan mudah mendukung itu. Tapi di sisi yang lain, perubahan-perubahan dalam masyarakat juga tetap didapat oleh Partai Nasdem, sehingga masyarakat yang ingin melakukan perubahan itu selalu punya tempat untuk bersuara, selalu punya tempat untuk pada kemana mereka harus menyampaikan opininya. Nah, tentu saja tidak mudah, karena berada di dalam garis perubahan tidak selamanya disukai oleh lawan-lawan politik. Kenapa? Karena pasti ada plus minusnya, dan plusnya yang paling banyak dilakukan adalah Partai Nasdem dianggap sebagai mitra sejajarnya rakyat gitu, karena pada saat mereka ingin perubahan bicaranya ke Partai Nasdem. Tentu saja ini tidak mudah karena kekuasaan pasti akan cemburu tuh. Nah, sulitnya buat Partai Nasdem justru adalah bagaimana memanage kecemburuan dari kekuasaan, bagaimana caranya perubahan yang dilakukan Partai Nasdem secara konsisten itu tidak dianggap sebagai ancaman oleh kekuasaan. Yang saya lihat hari ini itu Nasdem mampu memainkan peran itu, tidak berada di dalam lingkaran kekuasaan, dalam arti tidak memiliki wakil di kabinet, tapi tetap setia di garis perubahan-perubahan yang lebih baik yang dilakukan oleh kekuasaan hari ini. Ya, Bung Hensat sampaikan Nasdem sebagai mitra sejajar rakyat, dan diingatkan selalu juga oleh Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh, kader Partai Nasdem harus menjadi teladan di tengah masyarakat. Jadi tidak hanya sebagai mitra yang sejajar dengan masyarakat, tetapi juga teladan di tengah masyarakat. Bagaimana Partai Nasdem, utamanya seluruh kader, bisa menerjemahkan itu dalam kehidupan bermasyarakat? Ya, apa yang disampaikan oleh Pak Surya Paloh, keteladanan di tengah-tengah masyarakat itu ya harus kerja nyata. Kerja nyata, kita, Pak Surya memberikan pendidikan politik bagi kita semua sebagai kader Partai Nasdem, bahwa sebagai orang yang kalah dalam Pilpres ya monggo seperti itu. Ya bersabarlah kalau bahasa Bang Hesen kan. Kita sudah mencoba untuk bersabar dengan komitmen kita mendukung pemerintahan yang penuh, dengan tulus, totalitas mendukung Pak Prabowo dan Gibran. Nah, keteladanan itu tidak hanya pada persoalan janji-janji, tapi keteladanan kita dekat dengan masyarakat, mendengar, merasakan apa yang dirasakan oleh masyarakat. Itu pesan yang disampaikan Pak Surya Paloh ke kita, bahwa kita sering-sering turun ke masyarakat, sering-sering turun ke rakyat, dengar apa yang mereka inginkan, dan bantu apa yang bisa kita bantu. Seperti itu, Pak. Membuat masyarakat merasa didengar oleh partai politik, dan keteladanan tentu juga menjadi penting. Bang Hensat, dalam konteks politik Indonesia saat ini, seberapa penting nilai keteladanan yang ditujukan oleh partai politik agar masyarakat semakin percaya?
Ya itu sulit pastinya. Partai politik punya tantangan tersendiri di mana masyarakat menginginkan sebuah langkah konkret yang dilakukan oleh partai politik. Ya. Dan langkah konkret itu sebetulnya ditunggu pada saat partai politik berkiprah di Dewan Perwakilan Rakyat, baik yang nasional maupun yang daerah. Nah, pada saat mereka berkiprah itulah maka penilaian terhadap partai politik itu terjadi. Misalnya, bila kemudian ada hal-hal yang terkait dengan kontroversi, pasti kemudian partai politiknya juga kena tuh. Walaupun dilakukannya hanya oleh 1 atau 2 orang kader partai. Maka memang apa yang disampaikan oleh Surya Paloh sebagai Ketua Umum Nasdem itu bukan hanya didengarkan sebetulnya oleh para kader Nasdem, tapi juga harus dimengerti, dipahami, dan dijalankan. Karena konsisten membawa arus perubahan itu bukan hal yang gampang. Gampang disampaikan hanya 4 kata kan. Tapi bagaimana bersabar, menunggu momen selanjutnya, dan kemudian menjabarkan langkah-langkah, itulah yang sebetulnya saat ini ditunggu. Sebetulnya banyak pasti masyarakat atau elit-elit politik yang meragukan konsistensi Nasdem di dalam arus perubahan ini. Karena tantangannya bukan hanya kepercayaan publik saja, tapi bagaimana mendekatkan kepada rakyat. Saat ini rakyat terbiasa dengan bahasanya. Saya menerjemahkan bahasa rakyat itu logistik, money politics, dan bansos, bantuan sosial. Gimana caranya konsisten membawa arus perubahan tanpa ikut serta berkecimpung di dalam bahasa rakyat itu, berbicara dengan rakyat tapi harus membawa oleh-oleh buat rakyat, kan itu juga hal-hal yang merupakan tantangan terbesar dari Nasdem. Arus perubahan saya yakin diartikan bukan menjadi murah, semurah-murahnya seperti yang saya sebutkan tadi dengan money politics atau bantuan sosial, tapi arus perubahan ini kan bagaimana justru mengubah Indonesia menjadi lebih siap sebagai negara merdeka yang lebih maju dan lebih kaya. Tapi tentu saja mentalitas dari rakyatnya kan juga harus dibangun. Makanya pada saat Surya Paloh menyampaikan bahwa kami konsisten ya membawa arus perubahan, tentunya rakyat akan banyak mengapresiasi itu. Tapi juga dilihat bagaimana kiprah para anggota DPR, DPRD dari Partai Nasdem sendiri. Apakah mereka konsisten membawa arus perubahan atau justru malah mengacak-acak perubahan itu. Jadi tantangannya lumayan besar. Baik, soal mentalitas juga menjadi penting. Tentu ada peran anak muda di sana. Dan Nasdem merangkul anak muda agar peduli dengan masa depan bangsa. Nanti kita akan bahas bagaimana cara Nasdem merangkul generasi penerus bangsa. Sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di Prime Time News, pemirsa. Maka perpaduan dan mensupervisi, mengajak, bergandengan tangan, dan memberikan jalan kepada orang-orang muda di partai ini, itu adalah merupakan suatu kewajiban yang harus kita lakukan. Saya berbesar hati juga setelah melihat perkembangan dari waktu ke waktu, bahwasanya Partai Nasdem ini mempunyai daya tarik dan magnitude tersendiri di tengah-tengah keberadaan kaum muda di negeri ini. Dan ini patut kita syukuri. Lihatlah daripada hasil pilkada yang kita peroleh pada akhir terakhir. Dari 128 pimpinan, pucuk pimpinan kepala daerah, baik itu gubernur, bupati, wali kota beserta dengan para wakilnya, itu masih didominasi oleh kaum muda. Dan ini patut kita syukuri. Pemirsa, partai politik dituntut terus berinovasi dalam menjaring dan mengedukasi pemilih pemula. Salah satu inisiatif datang dari Partai Nasdem yang rutin menggelar program Remaja Bernegara, sebuah sekolah politik yang dikemas secara seru dan edukatif. Belajar politik tidak harus kaku. Itulah semangat yang dibawa Partai Nasdem melalui program Remaja Bernegara yang kini telah memasuki season ketiga. Program ini diikuti oleh puluhan pelajar dan mahasiswa dari berbagai daerah, memberikan pengalaman belajar politik yang aplikatif dan menyenangkan. Para peserta diajak memahami tata kelola bernegara, mulai dari mekanisme kerja eksekutif hingga legislatif melalui metode role play.
Anak-anak muda ini berkesempatan merasakan langsung simulasi menjadi anggota dewan yang menyerap aspirasi masyarakat dan ikut dalam pengambilan keputusan. Dari aku, ini adalah salah satu program dari Nasdem yang benar-benar keren banget karena bisa memotivasi anak-anak muda seperti kita semua ini yang masih di usia 15 tahun, 13 tahun itu untuk melek akan politik. Dan ini asik banget, seru banget. Ini programnya benar-benar bermanfaat untuk anak-anak usia remaja untuk melek terhadap politik. Dan juga agar remaja itu dapat mensaring isu-isu politik yang kurang dipahami terhadap remaja. Karena di sini kita berperan sebagai tokoh masyarakat juga, menteri dan juga DPR. Terima kasih sama Partai Nasdem yang udah bikin program Remaja Bernegara. Dimentori langsung oleh pejabat politik dan ahli di bidangnya, program Remaja Bernegara Partai Nasdem membuka ruang bagi generasi muda untuk mengasah daya kritis, berani menyampaikan gagasan serta memahami proses politik secara demokratis dan transparan. Tentunya Partai Nasdem hari ini berbangga ya, bisa bersama dengan kader-kader muda dalam satu program yang bernama Remaja Bernegara. Harapannya tentu pendidikan politik itu dimulai dari awal. Karena apapun yang terjadi di Republik ini, maju mundurnya bangsa ini, itu kita lalui lewat yang namanya proses politik. Sehingga nanti ke depan dengan adanya kegiatan ini adalah bentuk moral obligation, tanggung jawab juga daripada Partai Nasdem untuk bisa memberikan sumbangsih pikiran kepada generasi selanjutnya. Tidak hanya di Jakarta, program Remaja Bernegara Partai Nasdem juga digelar di beberapa provinsi di Indonesia. Di antaranya Riau, Sumatera Barat hingga Sulawesi Selatan. Program Remaja Bernegara 2025 telah memasuki angkatan ke-20 dengan total 22 angkatan yang akan berakhir 29 November 2025. Tim Liputan Metro TV. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dan sudah bergabung bersama kami alumni Remaja Bernegara Partai Nasdem season pertama Bianca Maura Filia dan Ketua Umum Prokes Nasdem Dr. Kestri Meher. Saya langsung sapa, selamat malam Bianca dan Dr. Kestri. Selamat malam. Terima kasih ya sudah bergabung. Saya ingin ke Bianca dulu. Bianca. Halo Bianca, ini Bianca sebagai angkatan pertama ya Remaja Bernegara. Betul. Awalnya kenapa nih Bianca tertarik untuk ikut kegiatan Remaja Bernegara yang diinisiasi oleh Partai Nasdem, Bianca? Karena tentu awal mula Bianca tertarik dengan program ini itu karena Bianca melihat program ini yang ada di Instagram. Dan selain itu pasti program ini tuh memiliki program-program yang baik untuk para remaja seperti kita. Apalagi di usia Bianca ini banyak sekali anak muda yang belum mengerti ataupun belum paham mengenai politik. Nah, dari program ini Bianca ingin mencari tahu lebih dalam dan juga mendapat wadah untuk Bianca, membuka mata Bianca bagaimana caranya kita memandang politik dan bagaimana cara kita menelaah tentang politik tersebut. Selain itu, Bianca juga ingin menyebar aspirasi kepada teman-teman Bianca bahwa politik itu tidak serumit yang kita kira. Karena di usia seperti Bianca itu, di usia 15 tahun banyak anak-anak yang mikir kalau misalnya politik itu cuma buat orang dewasa aja. Anak-anak seusia kita itu tidak usah ikut campur dengan yang namanya politik. Tapi dengan adanya Partai Nasdem yang mengadakan program Remaja Bernegara, itu membuktikan bahwa misalnya suara kita sebagai remaja itu juga didengarkan. Begitu. Oke, jadi Bianca merasa didengar ya oleh Partai Nasdem. Betul. Oke, iya, Bianca benar. boleh. Jadi kita juga bisa menyampaikan inspirasi. Boleh cerita lebih lanjut pengalamannya nggak Bianca selama ikut Remaja Bernegara dengan konsepnya adalah edutainment ya. Jadi ada pendidikan, ada hiburannya juga. Tadi Bianca bilang seru ya.
Benar, seru banget Kak. Selain kita di sana diajarkan tentang bagaimana menjadi seorang legislasi, kita juga menggunakan 3 fungsi DPR, yaitu fungsi legislasi, anggaran, dan juga pengawasan untuk membuat suatu undang-undang. Dan kita juga menggunakan konsep role play yang dimana tentu ada pemimpin sidang di paripurna, lalu juga ada ketua komisi dan lain-lainnya. Di situ Bianca juga merasa senang. Kenapa? Karena hal-hal tersebut ini tidak dibawakan dengan berat, tapi ini dibawakan dengan enjoy, having fun. Jadi kita saat mendapatkan materi tersebut tidak merasa ini berat banget buat kita, enggak, karena ini tuh mudah banget buat dipahami gitu. Jadi cara pembawaannya itu lugas dan juga ringan untuk para remaja seusia kita. Ilmu apa aja Bianca yang Bianca dapat dan menurut Bianca ini nih yang paling penting, paling bermanfaat untuk Bianca? Kalau untuk ilmu yang paling penting bagi Bianca itu yang pertama bahwa politik itu bukanlah suatu hal yang harus kita hindari sebagai anak-anak. Tetapi kita sebagai generasi muda itu harus berani untuk bersuara, berani untuk mempelajari tentang hal-hal yang nanti akan kita genggam di masa depan. Karena nanti pastinya generasi muda di masa ini akan menjadi legislasi atau yang akan memegang hal berikutnya gitu. Selain itu karena remaja bernegara ini Bianca bisa terjun kembali lebih dalam untuk menelaah. Lalu Bianca juga kemarin berkesempatan untuk menjadi parlemen remaja di DPR RI dan dapat bertemu dengan Ibu Puan Maharani. Tentu Bianca merasa sangat bersyukur sekali karena ilmu-ilmu yang telah diberikan oleh RBN ini sangat bermanfaat. Jadi saat Bianca bawa kembali untuk sidang paripurna sebenarnya di DPR RI itu luar biasa begitu Kak. Jadi selain itu Bianca juga bisa menyuarakan nilai positif dari politik sampai teman-teman Bianca sendiri juga akhirnya mulai banyak yang tertarik untuk ikut RBN ini begitu. Baik, saya lihat nih Dokter Kestri senyum dengan bangga ya Dokter, kalau kita lihat anak-anak mudanya juga antusias di saat Partai Nasdem menginisiasi sebuah gerakan, sebuah sekolah ya, remaja bernegara sebagai langkah konkret untuk menyiapkan sumber daya manusia yang berkualitas. Apakah ini menunjukkan makin optimis menuju Indonesia Emas 2045, Dr. Kestri? Ya, kalau kita bicara ya tentang remaja, kenapa sih remaja bernegara ini? Sebenarnya fokusnya kita ngajarin mereka untuk leadership, ya, bahwasannya anak muda itu harus melek politik. Nah, selain kita bicara leadership, kita mengajarkan juga sesuai dengan tema kita ya, konsistensi membawa arus perubahan. Ini konsistensi ini kan kita kan artinya harus mempertahankan komitmen. Jadi seorang leadership itu harus mempertahankan komitmen untuk mencapai ke depannya ya outputnya pasti generasi emas 2045. Nah, dengan jiwa leadership tersebut di RBN ini kan seperti yang dikatakan Bianca tadi ya, kita menciptakan perubahan yang berarti bagi masyarakat. Nah, artinya selain itu juga dari leadership tersebut apa yang kita harapkan? Mereka memiliki visi misi yang jelas. Karena kan seorang pemimpin itu harus memiliki visi misi yang jelas tentang apa yang ingin mereka capai dan bagaimana mereka akan mencapainya. Lalu yang kedua, mereka harus bertindak sesuai dengan prinsip. Karena kita ketahui juga seorang pemimpin politik harus bertindak sesuai dengan prinsip-prinsip mereka dan tidak boleh mengkompromikan nilai-nilai mereka untuk kepentingan politik semata. Mereka juga harus mendengarkan apa yang menjadi masalah secara realistisnya. Lalu yang ketiga juga mengambil keputusan yang konsisten. Nah, di mana dengan visi misi mereka yang telah tadi saya katakan, ini tidak boleh berubah-ubah sesuai dengan situasi. Nah, yang terakhir bahwasannya mengkomunikasikan dengan jelas. Seorang pemimpin politik ini harus mengkomunikasikan visi, misi, dan keputusan mereka dengan jelas kepada masyarakat. Sehingga masyarakat dapat memahami apa yang sedang mereka perjuangkan. Sehingga dengan adanya konsistensi ini, kami mengharapkan ke depan generasi-generasi selanjutnya dapat membangun kepercayaan masyarakat, meningkatkan kredibilitas dan legitimasinya, menciptakan perubahan yang berarti
berarti bagi masyarakat, dan yang terakhir menginspirasi orang lain untuk mengikuti jejak mereka. Namun di sini harus digarisbawahi bahwa konsistensi tidak berarti tidak boleh berubah atau beradaptasi dengan situasi yang berubah. Karena seorang pemimpin politik harus dapat beradaptasi dengan situasi yang berubah, tetapi tetap mempertahankan prinsip-prinsip dan komitmennya. Jadi inilah alasannya kenapa remaja bernegara di Partai Nasdem ini kita menekankan nilai-nilai leadership tersebut yang saya katakan. Baik, Bianca, terima kasih ya sudah bergabung bersama kami di Prime Time News. Bianca semangat terus, semoga ilmunya terus bermanfaat dan menginspirasi teman-temannya ya. Terima kasih Bianca, dan untuk Dr. Kestri mohon tetap bergabung bersama kami ya. Pemirsa, kami harus jeda dulu, tetaplah bersama kami di Prime Time News. Ini ingin memberikan penegasan bahwasanya yang dibutuhkan pemerintahan untuk melaksanakan program polisi kebijakan yang begitu amat strategis diperlukan dukungan yang sepenuh hati. Sepenuh hati artinya tetap berpijak pada fakta objektif yang ada dalam keseharian kita. Yang baik, janganlah segan-segan untuk menyatakan itu sudah berjalan baik. Jalankan, teruskan Bapak Presiden. Kalau yang tidak pas, jangan juga segan-segan menyatakan menurut Nasdem kurang pas itu. Perlu kita perbaiki bersama. Nah, dukungan seperti ini adalah bagian esensinya kemandirian dalam kontekstual cara berpikir kita. Kita harus berani sekarang mulai daripada diri kita membawa perubahan sikap dan mentalitas kita. Esensi gerakan perubahan adalah perubahan cara berpikir kita untuk merestorasi bangsa ini, memperkuat kembali seluruh sendi dan aspek kehidupan yang kita miliki sebagai satu bangsa. Anda masih bergabung bersama kami, Pak Fauzi. Partai Nasdem menegaskan positioning sebagai mitra kritis pemerintah. Mitra kritis ini bagaimana Pak Fauzi? Menjadi mitra kan berarti menjadi teman, menjadi sahabat, tapi tetap kritis yang konstruktif itu bagaimana? Ya itulah sahabat yang baik itu. Mitra strategis, mitra kritis itu kan bagian dari proses demokrasi menurut saya yang hari ini diperankan oleh Pak Surya Paloh dan Partai Nasdem. Bahwa kita bukan oposisi tapi mitra strategis, berteman dengan pemerintah, tapi terus memberikan kritik yang konstruktif berdasarkan data. Nah oleh sebab itu kita mendukung Pak Prabowo dan Pak Gibran ini sampai satu periode ke depan. Kedua, kita menjadi mitra strategis dan mitra kritis yang memberikan masukan, saran, pendapat. Kalau benar katakan benar, kalau salah katakan salah. Dan kita juga memberikan kritik-kritik. Ya contoh konkret kemarin tentang IKN. IKN kita memberikan data supaya IKN ini jangan sampai uang APBN begitu besar digelontorkan ke sana, tapi sikap pemerintah kadang maju, kadang mundur seperti itu. Nah, kemarin Nasdem memberikan beberapa rekomendasi terhadap IKN. Salah satunya minta Pak Gibran untuk bertugas di IKN. Kedua, opsi kedua, kalau memang tidak juga kita berharap itu menjadi ibu kota provinsi. Supaya apa? Supaya uang negara yang hampir 120 triliun itu, baik swasta maupun pihak ketiga, tidak mubazir. Nah, kritik-kritik seperti ini menurut kami di Partai Nasdem hal yang lumrah seperti itu. Dan pemerintah juga jangan alergi dengan kritik dari Partai Nasdem. Kritik ini kan adalah vitamin supaya kita lebih sehat, kita bisa berpikir masuk akal, berpikir sadar untuk kepentingan bangsa dan negara. Kira-kira seperti itu. Itu yang dikatakan mitra strategis, mitra yang kritis itu. Kami tetap kritis dengan kebijakan pemerintah yang tidak pro rakyat, kebijakan pemerintah. Kami mengkritik IKN, kami mengkritik misalnya MBG seperti itu. Hal-hal seperti itu menurut kami baik di parlemen maupun di luar parlemen ya kami tetap bersuara. Karena ini mungkin arah kebijakan disampaikan oleh Pak Surya Paloh, makna arti mitra strategis, mitra kritis seperti itu, Mbak. Mitra kritis pemerintah tetap memberikan kritik yang membangun. Bang Hensat, bagaimana melihat positioning Partai Nasdem dan dampaknya untuk jangka pendek maupun jangka panjang? Ya,
hal seperti ini harus sering disampaikan ya oleh Partai Nasdem kepada rakyat, karena citra hari ini yang tetap kritis kepada pemerintah itu adanya di PDI Perjuangan. Partai yang memang sebetulnya justru masih berada di dalam pemerintahan. Kenapa saya katakan begitu? Karena kan Mbak Puan tetap jadi Ketua DPR, Bu Mega tetap di BRIN, tetap di BPIP. Tapi justru citranya masyarakat tuh yang kritis ke pemerintah justru PDIP gitu, PDI Perjuangan. Mungkin karena DNA-nya sudah dikenal sebagai partai politik yang kritis. Makanya pada saat Nasdem konsisten membawa arus perubahan, ini justru harus sering dikomunikasikan ke publik bahwa Nasdem itu dia tetap di garis perubahan dengan terus menyampaikan masukan-masukan kritis pada pemerintah. Ini posisi ini nggak gampang loh Eva. Salah-salah kalau pemerintahnya tersinggung, repot juga Nasdem. Jadi artinya ini bukan tanpa resiko ya. Sehingga memang masukan-masukan kritis ini benar-benar harus di-manage dengan bahasa-bahasa yang konstruktif dan dengan solusi-solusi yang baik gitu. Misalnya tentang IKN tadi, Ketua Ferry menyampaikan salah satunya mengusulkan Pak Wapres berada di IKN. Ya itu kan salah satu hal yang solutif tuh menurut saya. Nah tapi apakah kemudian dilaksanakan oleh pemerintah kan belum tentu juga, dan nggak apa-apa juga gitu. Sehingga enggaknya ada masukan kritis yang disampaikan oleh Partai Nasdem kepada masyarakat. Justru yang perlu didengar oleh masyarakat hari ini dari Partai Nasdem justru adalah bagaimana masukan kritis terhadap kondisi ekonomi saat ini, gitu. Karena menurut hasil survei Kedai Kopi misalnya 3 bulan terakhir masyarakat kelas menengah merasakan bahwa pengeluaran mereka meningkat, kemudian sangat tough di sisi lapangan pekerjaan dan kemudian menghadapi PHK dan lain-lain itu. Nah, ini gimana nih Partai Nasdem bisa memberikan masukan kritis tentang hal ini? Gitu. Nah, tetapi kan pemerintah optimis pertumbuhan ekonomi 8%, sebagai parpol pendukung pemerintah memberikan dukungan, memberikan masukan juga. Apakah sejalan punya optimisme itu? Kita lihat bahwa apa yang dilakukan oleh Menteri Keuangan, kebetulan saya di Komisi 11, Wakil Ketua Komisi 11 juga bermitra dengan Menteri Keuangan dan Bappenas. Target pertumbuhan 8% ini insya Allah di tahun 2029. Target kita di 2026 itu 5,24, 2027 itu 6,8, 2028 itu 6,9, 2029 kita 7%. Artinya step-step yang dilakukan oleh Bappenas dan Menteri Keuangan itu sudah dalam koridor yang dilakukan. Kenapa di kuartal ketiga kita mengalami penurunan sekarang di 5,04, kemarin 5,12%, karena di kuartal ketiga ini memang terjadi pelambatan pada demand setnya. Nanti di kuartal keempat, insya Allah kita akan 5,3 atau 5,4 akan kembali lagi. Tapi kami optimis, juga memberikan otokritik kepada Pak Purbaya dan pemerintah supaya apa yang disampaikan oleh sebagian kawan-kawan, terciptanya lapangan pekerjaan, kelas menengah, produk-produk pertanian juga harus ditingkatkan, manufaktur juga harus diperhatikan, PHK juga harus diperhatikan. Ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan supaya target 8% bisa tercapai dengan baik. Oke, itu menjadi catatan ya, Dokter Kestri. Saya juga ingin bertanya terkait dengan sejumlah program prioritas pemerintah yang fokus pada peningkatan kualitas sumber daya manusia. Sebut saja MBG, sekolah rakyat, sampai cek kesehatan gratis. Ini berkaitan juga ya dengan kesehatan kedokteran. Nanti saya ingin tanya bagaimana dukungan Partai Nasdem, tidak hanya dukungan tetapi masukan untuk program-program tersebut. Usai jeda, tetaplah bersama kami. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. Dr. Kestri, pertanyaan saya sebelum jeda, bagaimana dukungan dan masukan Partai Nasdem untuk program-program prioritas pemerintah yang fokus pada upaya peningkatan kualitas SDM? Dr. Kestri. Ya, dokter. Dokter, silakan. Ya, nampaknya ada gangguan komunikasi dengan Dr. Kestri. Nanti kita sambil menunggu perbaikan, saya ingin tanya ke Pak Fauzi. Pak Fauzi, sudah 3 kali Nasdem ikut pemilu, dari 36 kursi, kemudian naik menjadi 59 dan menjadi 69 pada pemilu 2024. Tentu ini bukan hanya kuantitatif angka saja ya, tetapi menunjukkan apa peningkatan perolehan kursi dari pemilu ke pemilu bagi Partai Nasdem. Pertama, kami melihat bahwa kenaikan kursi Partai Nasdem 36, 59, 69 ini adalah
konsisten dan komitmen kader-kader yang ada di lapangan itu terbukti konsisten menjalankan perintah Pak Surya Paloh. Itu satu. Yang kedua adalah kepercayaan dari masyarakat yang makin hari makin naik dengan Partai Nasdem itu dibuktikan juga kerja nyata. Bahwa kami bekerja berpolitik tidak gaduh, kami berpolitik dengan riang gembira, seperti itu, dan wujudkan politik yang konsisten, komitmen, mengedukasi kader berpendidikan politik, terus memfasilitasi UMKM, terus beberapa gerakan-gerakan sosial yang kami lakukan seperti yang dilakukan pada HUT Partai Nasdem ini memberikan cerminan yang nyata bagi Partai Nasdem keberpihakan terhadap masyarakat kecil dan menengah di tengah-tengah masyarakat. Mudah-mudahan kepercayaan ini kami akan jaga, kepercayaan ini akan kami wujudkan berupa kerja nyata yang memberikan solusi di tengah-tengah masyarakat. Baik, Dokter Kestri sudah dengar? Silakan dijawab, Dokter. Tadi dukungan dan masukan Partai Nasdem untuk program prioritas yang berbasis pada peningkatan kualitas SDM. Ya, kita adapun ya peningkatan kualitas terkait dengan SDM ya, kita fokus pada peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan daya saing masyarakat. Kemudian masukan yang kedua lagi, peningkatan kualitas kesehatan masyarakat, di mana Partai Nasdem mendukung program pemeriksaan kesehatan gratis dan peningkatan akses kesehatan di daerah terpencil. Lalu yang ketiga, Partai Nasdem mendukung program MBG untuk meningkatkan kualitas gizi anak-anak dan ibu hamil. Yang terakhir adalah Partai Nasdem juga mendukung program pembangunan infrastruktur kesehatan termasuk rumah sakit dan puskesmas untuk meningkatkan akses tambahan masyarakat. Baik, terakhir Bung Hetsat, tantangan makin berat ke depan, bagaimana Partai Nasdem menghadapi itu agar masyarakat semakin percaya, khususnya nanti pada pemilu 2029? Iya, trust level masyarakat kepada partai politik tentunya perlu ditingkatkan ya. Bung Karno pernah menyatakan sebetulnya, cara-cara untuk menuju masyarakat adil sejahtera sebetulnya adalah lewat partai politik. Ini artinya Nasdem sudah dalam track yang benar untuk membantu masyarakat mewujudkan kesejahteraan bagi mereka. Hanya memang selain trust level, tantangannya adalah kaderisasi. Tadi saya harus apresiasi bagaimana Partai Nasdem kemudian merangkul anak-anak muda, remaja lebih awal, lebih dini mengenal politik di Indonesia, karena sejatinya tidak bisa kita terlepas dari politik. Makanya sering sekali dikatakan politik ini sebetulnya seni. Hanya memang anak-anak muda itu sering sekali tidak bisa membedakan antara mana yang politik, mana yang berita politik. Nah, mungkin mereka tidak suka berita politik, tapi politik apapun itu harus dilakukan dan harus dilaksanakan. Apa yang dilakukan Partai Nasdem dengan memperkenalkan partai politik menurut saya satu langkah maju untuk lebih mendekatkan diri kepada masyarakat dan mendapatkan trust tadi dari masyarakat, khususnya di kalangan adik-adik kita yang baru saja ingin melangkah di dalam perpolitikan Indonesia. Baik, satu langkah maju Partai Nasdem yang konsisten. Sekali lagi selamat ulang tahun ke-14 Partai Nasdem. Ya, selamat ulang tahun. Terima kasih. Mudah-mudahan kita konsisten membawa arus perubahan di masa yang akan datang. Baik, terima kasih Ketua DPP Partai Nasdem yang juga Ketua Panitia HUT ke-14 Partai Nasdem Fauzi Amro, Ketua Umum Prokes Nasdem Dr. Kestri Beher, dan pengamat politik Hendri Satrio sudah bergabung bersama kami di Prime Time News. Pemirsa, atas nama rekan-rekan yang bertugas, saya Eva Mondo pamit undur diri mewakili rekan Iqbal Himawan. Selamat malam dan tetaplah bersama kami di Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.